Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat merupakan ibadah pokok seorang muslim. Seluruh ulama sepakat bahwa amalan yang pertama kali dihisap adalah salat. Jika baik salatnya, maka baik pula seluruh amalannya. Namun jika buruk salatnya, maka buruk pula seluruh amalnya. Untuk itu, kita perlu total dalam melaksanakan salat agar pahala salat menjadi sempurna, baik saat salat wajib maupun salat sunnah. Selain harus khusyuk dan menghayati bacaan salat, kita juga wajib memperhatikan pakaian yang digunakan saat sholat. Jangan sampai kita berpakaian asal-asalan saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut ini 7 kesalahan memakai pakaian saat sholat yang perlu dihindari seorang muslim. Yang pertama adalah busana yang penuh gambar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat dengan menggunakan kamisah, jenis baju yang terbuat dari bulu yang ada gambarnya. Ketika telah mengerjakan sholat, beliau bersabda, "Pergilah kalian kepada Abu Jam ibnu Huzaifah dengan kamisah ini, dan bawalah kepadanya anbijannya, jenis baju yang tebal dan kasar, karena sesungguhnya kamisah tadi telah mengganggu konsentrasiku ketika sholat." Hadis riwayat Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, dulu Aisyah memiliki kain tipis yang bergambar yang dibuat tutup atau tabir di samping rumahnya. Lantas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Jauhkanlah dariku, karena dia selalu tergambar dan terlintas kepadaku ketika sedang sholat." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Al-Qastalani berkata bahwa jika gambar yang ada di hadapan bisa mengganggu konsentrasi orang yang sedang sholat, lebih-lebih lagi apabila gambar itu berada di pakaian saat sholat. Yang kedua, sarung atau celana yang melewati mata kaki atau isbal bagi laki-laki. Isbal menurut istilah adalah melebuhkan pakaian dan membiarkannya hingga melewati batas yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, baik karena sombong maupun tidak sombong. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, tatkala ada seorang lelaki sholat menggunakan sarung yang menutupi mata kakinya, Nabi menyuruh dia pergi agar berwudu. Orang itu pergi untuk berwudu lalu datang, kemudian beliau menyuruhnya pergi lagi. Ada seorang lelaki bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memerintahkan dia berwudu lagi?" Beliau berpaling lalu berkata, "Orang itu sholat tetapi sarungnya menutupi mata kakinya." Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seorang lelaki yang isbal, yaitu ketika sarung atau celananya menutupi mata kakinya. Hadis riwayat Abu Daud dalam Kitabul Libas, Imam Ahmad dan An-Nasai. Kemudian Imam Nawawi berkata, sanadnya sahih menurut kriteria Imam Muslim. Yang ketiga, sholat pakai sepotong baju. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid." Yang dimaksud dalam ayat ini adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang lelaki berdiri menghadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lantas dia bertanya kepada beliau mengenai sholat dengan hanya menggunakan satu potong baju. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah berat untuk masing-masing kalian mencari 2 potong busana?" Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Abdil Bar berkata dalam kitab Al-Tahmid, sesungguhnya para ulama ahli ilmu merasa malu untuk memakai sepotong busana saja ketika melakukan sholat. Mereka selalu merias diri dengan cara memakai baju terbaik yang mereka miliki, memakai parfum, dan menggunakan siwak. Lalu yang keempat, kameja atau pakaian pendek yang tersingkap sewaktu sholat. Di samping memakai celana yang ketat, tidak sedikit dari kaum pria saat ini yang juga memakai kameja pendek ketika sholat. Pada saat rukuk ataupun sujud, kameja yang semula menutup celana terangkat ke atas karena terlalu pendek. Pada waktu itulah punggung dan sebagian anggota auratnya terlihat. Jika demikian, aurat yang semula tertutup menjadi terbuka, sedangkan dia sedang rukuk atau sujud bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, menyingsingkan lengan baju dan mengikat rambut.
Di antara kesalahan-kesalahan yang diperbuat ketika sholat adalah menyingsingkan lengan baju ketika akan memulai sholat. Dari Ibnu Abbas ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan dan dilarang menjadikan satu baju atau menyingsingkannya dan rambut atau menjalinnya." Hadis riwayat Imam Muslim. Yang keenam, kedua bahu terbuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah seorang dari kalian tidak boleh sholat dengan satu busana yang di pundaknya tidak ada penutupnya sedikit pun. Kemudian yang ketujuh, baju ketat yang menggambarkan lekuk tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Jabir bin Abdullah datang kepadanya malam hari, lalu dia sholat malam bersamanya, sedangkan waktu itu dia hanya menyelimutkan pakaian yang sempit sehingga membentuk semua tubuhnya. Beliau menasihati, jika pakaian itu sempit, jadikanlah sarung atau ikatkan kainmu mulai dari di atas perut sampai ke bawah. Dan jika kainmu luas sekali, maka selimutkan ke seluruh anggota badan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Imam Syafi'i berkata, jika orang sholat memakai baju tipis sehingga kelihatan kulitnya, maka tidak sah sholatnya. Dan Syekh Al-Albani berkata bahwa celana ketat itu mendatangkan 2 macam musibah. Musibah yang pertama adalah bahwa orang yang memakainya menyerupai orang-orang kafir, sedangkan kaum muslimin memang memakai celana, akan tetapi model celana yang lebar dan longgar. Umat Islam baru mengenal celana ketat setelah mereka dijajah bangsa Eropa. Pengaruh buruk itulah yang diwariskan oleh kaum penjajah kepada umat Islam. Musibah kedua, celana ketat menyebabkan bentuk aurat terlihat dengan jelas. Memang benar bahwa aurat pria adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Namun seorang hamba yang sedang melakukan sholat harus berbuat lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Tidak pantas dia melakukan maksiat kepada Allah ketika sedang sujud bersimpu di hadapannya. Ketika dia menggenakan celana ketat, kedua pantatnya akan terbentuk dengan jelas. Bahkan lebih dari itu, bagian tubuh yang membelah keduanya juga akan terlihat nyata. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 7 jenis pakaian yang tidak boleh dipakai saat kita sholat. Demikian apa yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.